Halo, perkenalkan nama saya Angelia Damanik dari kelas AK2B akan menjelaskan mengenai aliran proses produksi pada usaha manufaktur dan bagaimana cara menghitung manufacturing cost-nya. Dan ini semua berdasarkan UMKM Sarapan Pagi Berkah. Pasti pada penasaran kan mengenai UMKM Sarapan Pagi Berkah? Untuk itu, mari kita cek profilnya. UMKM Sarapan Pagi Berkah memiliki dua produk akhir. Yang pertama yaitu lontong sayur dan yang kedua yaitu nasi gurih. Nah, UMKM Sarapan Pagi Berkah ini beralamat di Jalan Pembangunan nomor 59, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Nah, adapun UMKM ini didirikan oleh sepasang suami istri yaitu Bapak Taufik Hidayat Nenggolan dan Ibu Siti Nurhasanah Silalahi. Dan mereka memiliki dua karyawan, yang pertama yaitu Bapak Rudi dan Ibu Ana. Nah, berikut merupakan bahan baku dari lontong sayur. Yang pertama ada beras, air, santan, telur, tempe, tahu, kacang panjang, minyak goreng, cabai hijau, cabai merah, labu siam atau jipang. Adapun bahan baku dari nasi gurih yaitu yang pertama ada beras, tahu, tempe, telur, kacang panjang, daun salam, serai, bumbu tauco, garam, penyedap rasa, dan minyak goreng. Omset per hari dari UMKM Sarapan Pagi Berkah yaitu sebesar Rp1.369.000, dan jika dihitung per bulannya maka omsetnya adalah sebesar Rp41.880.000. Dan adapun harga jual seporsi lontong sayur dan nasi gurih tambah telur yaitu Rp10.000, dan sedangkan harga lontong sayur dan nasi gurih tanpa telur yaitu Rp8.000. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aliran proses produksi pada usaha manufaktur. Karena ini berdasarkan UMKM Sarapan Pagi Berkah, maka aliran proses produksi manufakturnya ada dua. Yang pertama yaitu lontong sayur, dan yang kedua yaitu nasi gurih. Yang pertama kita bahas yaitu aliran proses produksi dari lontong sayur. Nah, di sini saya sudah menyajikan desain aliran proses produksi dari lontong sayur. Tujuan dibuatnya desain aliran proses produksi ini yaitu bertujuan untuk mempermudah kita untuk memahami aliran proses produksi dari pembuatan lontong sayur. Langsung saja, yang pertama yaitu kita ambil beras yang sesuai takaran, kemudian kita masukkan ke dalam wadah atau ember, kemudian kita tambahkan air, lalu kita cuci beras tersebut sampai bersih. Kemudian setelah beras itu bersih, kita masukkan ke dalam periuk, lalu kita tambahkan air, dan kita masak sampai setengah matang dengan api yang sedang. Kemudian kita aduk-aduk agar tidak lengket atau gosong. Kemudian setelah beras tersebut setengah matang, kita diamkan sejenak sampai dingin, lalu kita ambil daun pisang, lalu kita rakit berbentuk tabung, kemudian kita isi daun pisang tersebut menggunakan beras yang setengah matang tadi. Lalu ujung setiap dari daun pisang tersebut kita berikan tusuk gigi agar tertutup dengan sempurna. Kemudian setelah selesai memasukkan beras yang setengah matang ke dalam daun, kita lanjut ke mengukus dari beras yang setengah masak yang telah kita masukkan ke dalam daun. Kita kukus sampai masak. Setelah masak, lontong dapat dipotong-potong. Kemudian yang kita kerjakan yaitu memotong jipang, kacang panjang. Kemudian kita cuci lalu tiriskan. Dan tahap yang selanjutnya yaitu tahap pembuatan kuah lontong. Yang pertama yaitu kita kupas bawang merah, bawang putih, lengkuas jahe, dan kita tambahkan cabai. Kemudian kita cuci. Lalu bawang tadi dan cabai kita blender. Setelah di blender ditumis, dan ketika sudah wangi kita masukkan air. Kemudian setelah mendidih kita masukkan lagi santan. Kemudian jadilah kuah lontong. Dan tak lupa juga untuk menambahkan garam dan penyedap rasa kepada kuah lontong tersebut. Nah, selanjutnya yaitu membuat lauk lontong. Adapun lauk lontong yaitu yang pertama kita potong-potong tempe, tahu sesuai selera. Kemudian kita goreng. Di sini juga kita menggoreng kerupuk. Setelah kita goreng, kemudian telur kita rebus. Lalu setelah itu dikupas kulitnya dan kita goreng juga. Kemudian tempe, tahu, dan telur yang setelah kita rebus kita goreng. Ketika kita goreng, baru setelah itu kita tumis. Lalu kita sambal, baru jadilah lauk. Kemudian kita rendam mihun agar lembek sampai lembek. Dan tahap yang terakhir yaitu penyatuan semua elemen-elemen, itu seperti lontong, terus kuah lontong, lalu lauknya seperti tahu, tempe,
dan telur sambal, dan kerupuk, dan begitu juga dengan mihun. Dan di penyeduhan itu yang pertama yang persiapkan yaitu kita siapkan piring, kemudian kita tambahkan lontong, kemudian kita tambahkan kuah lontong, kemudian kita tambahkan telur jika sesuai dengan permintaan konsumen. Jika memakai telur, kita tambahkan telur, kemudian kita tambahkan tahu tempe yang sudah disambal, lalu kita masukkan mie, dan yang terakhir yaitu kita tambahkan kerupuk. Jadilah lontong sayur ala UMKM Sarapan Pagi Berkah. Yang kedua yaitu aliran proses produksi nasi gurih. Di sini saya juga sudah menyajikan desain dari aliran proses produksi nasi gurih. Yang pertama ada beras yang sudah sesuai takaran, kemudian kita cuci menggunakan air di dalam suatu wadah atau ember, kemudian kita tambahkan bumbu halus, daun salam, serai ke dalam beras yang sudah bersih, kemudian kita masukkan santan sesuai dengan takaran, kemudian kita aduk menggunakan tangan dilapisi dengan plastik. Kemudian setelah diaduk kita masak lalu dikukus menggunakan kukusan. Jadilah nasi gurih nasinya. Kemudian untuk pembuatan lauknya yaitu yang pertama kita siapkan yaitu kita kupas bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, jahe, dan cabai hijau. Baru setelah itu kita blender, kita masukkan garam, gula, penyedap rasa. Setelah itu kita tumis. Nah, jadilah sambal. Kemudian tempe, tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Kemudian kita goreng. Begitu juga dengan telur yang sudah kita rebus, lalu kita kupas kulitnya, kita goreng juga. Setelah kita goreng, tempe, tahu, telur kita campur dengan sambal atau diaduk. Kemudian untuk kerupuknya kita goreng juga, tapi tidak ikut disambar. Kemudian untuk pembuatan tauconya, yang pertama yaitu potong kacang panjang. Kita potong-potong kacang panjang, lalu kita tambahkan tauco, lalu ditumis menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas yang telah di blender tadi. Kita tambahkan, kita aduk-aduk terus menggunakan sendok goreng. Kemudian jadilah tauco. Nah, di tahap terakhir ini sama juga seperti tahap terakhir dari lontong, yaitu tahap penyatuan elemen-elemen yang ada. Kita siapkan piring, kita masukkan nasi gurih yang telah dimasak dengan santan tadi ke dalam wadah. Kemudian kita ambil tempe, tahu, telur yang sudah disambal. Ini sesuai dengan kemauan konsumen. Jika menginginkan ditambah telur, kita tambahkan telur. Kemudian kita tambahkan juga tauco. Lalu kita tambahkan yang terakhir yaitu bawang merah goreng yang sudah jadi, yang dibeli jadi. Nah, jadilah nasi gurih ala UMKM Sarapan Pagi Berkah dan siap untuk dijual. Sekarang sampailah pada materi bagaimana cara menghitung manufacturing cost pada UMKM Sarapan Pagi Berkah. Sebelumnya, manufacturing cost merupakan jumlah total dari semua sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk, yang dimana manufacturing cost ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu direct material use cost, yang kedua direct labor cost, dan yang ketiga yaitu factory overhead cost. Dimana factory overhead cost ini juga terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu indirect material use cost, yang kedua yaitu indirect labor cost, dan yang ketiga rent expense, dan yang keempat yaitu depreciation expense, dan yang kelima yaitu utilities expense. Nah, di sini saya sudah menampilkan manufacturing cost dari produk yang dihasilkan UMKM Sarapan Pagi Berkah. Nah, dari mana angka ini diperoleh? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Nah, komponen yang kita bahas pertama yaitu direct material use cost dari lontong sayur. Direct material use cost ini dalam bahasa Indonesia yaitu bahan baku langsung. Nah, di sini saya sudah menampilkan direct material use cost dari lontong sayur. Seperti ada beras, kelapa parut, kacang panjang, labu siam, tahu, tempe. Kemudian jumlahnya itu ditotalkan. Dan totalnya inilah dimasukkan ke dalam slide yang sebelumnya, yaitu sebesar 331.500 total dari direct material use cost lontong sayur. Kemudian yang kedua yaitu direct material use cost dari nasi gurih. Nah, di sini saya juga sudah menampilkan slide-nya beberapa direct material use cost dari nasi gurih, seperti ada beras 10 kg, di mana 1 kilogramnya yaitu sebesar 15.000. Lalu
harganya yaitu 100 menjadi 150.000. Lalu ada kelapa atau kelapa parut, tempe, tahu, kacang panjang, bawang merah, cabai merah, mihun, minyak goreng, semuanya itu ditotalkan. Jadi totalnya semuanya itu 315.000. Maka tadi di slide sebelumnya, angka dari direct material use cost-nya yaitu penjumlahan dari direct material use cost lontong sayur dan direct material use cost nasi gurih, yaitu 331.500 ditambah 315.000 rupiah. Yang selanjutnya komponen. Nah, selanjutnya adalah komponen yang kedua dari manufacturing cost, yaitu adalah direct labor cost atau tenaga kerja langsung. Nah, direct labor cost dari UMKM Sarapan Pagi Berkah terdiri dari 3 pekerja, yaitu ada Bu Siti yang sebagai owner, dan kedua yaitu Bu Ana, dan yang ketiga yaitu Pak Rudi. Nah, di sini Pak Rudi hanya mengalokasikan 1/3 waktunya di bagian produksi. Nah, sedangkan Bu Siti sebagai owner, dia memiliki tugas yang rangkap, di mana ketika pekerjanya istirahat, dia akan terus bekerja. Dan pada malam hari juga di jam-jam sekitar jam 3, dia juga harus menyiapkan pembuatan lontong. Maka dari itu, jika dia diberikan gaji dengan tugas-tugas tersebut, maka ia menginginkan gaji 2 kali lipat dari yang ia berikan kepada karyawannya, yaitu sebesar 160.000. Maka, dan ketika dia juga mempekerjakan orang lain dengan tugas-tugas yang ia kerjakan selama ini, maka dia juga akan memberikan gaji yang dua kali lipat kepada karyawan yang dipekerjakannya tersebut. Maka dari sini dapat dijumlahkan 160.000 ditambah 80.000 gaji Bu Ana per harinya, dan gaji Pak Rudi yaitu 1/3 dikali 80.000, maka hasilnya 26.000, dan saya bulatkan menjadi 27.000. Jadi total dari direct labor cost di UMKM Sarapan Pagi Berkah yaitu sebesar Rp267.000. Ketiga dari manufacturing cost adalah factory overhead cost. Nah, factory overhead cost ini sendiri juga memiliki atau terdiri dari yang pertama yaitu indirect material use cost, yang kedua indirect labor cost, yang ketiga yaitu rent expense, dan yang keempat yaitu depreciation expense, dan yang kelima yaitu utilities expense. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas satu persatu. Yang indirect material use cost dari lontong sayur. Nah, di sini saya sudah menampilkan slide dari bahan baku tidak langsung dari lontong sayur, yaitu ada garam, serai, daun salam, penyedap rasa, bawang putih. Nah, indirect material use cost ini memiliki artian bahwa nilai dari bahan baku ini sangat relatif kecil di dalam sebuah produk. Makanya dikatakan indirect material use cost. Dan total dari indirect material use cost lontong sayur adalah sebesar Rp98.000. Selanjutnya yaitu indirect material use cost dari nasi gurih. Seperti ada garam, daun salam, bawang goreng, serai, penyedap rasa, bumbu tauco, cabai hijau, bawang putih, dan telur. Dan totalnya dari indirect material use cost dari nasi gurih adalah Rp105.000. Nah, kemudian indirect labor cost atau tenaga kerja tidak langsung pada UMKM Sarapan Pagi Berkah. Yang menjadi indirect labor cost di UMKM Sarapan Pagi Berkah yaitu ada Pak Taufik yang sebagai owner dan Pak Rudi yang sebelumnya yang telah kita bahas mengenai Pak Rudi, yaitu bahwa Pak Rudi hanya mengalokasikan 1/3 waktunya bekerja di bagian produksi, dan selebihnya itu dia bekerja di bagian marketing. Nah, dan Bapak Taufik yang sebagai owner di bagian marketing, dia juga seperti Ibu Siti, bahwa ketika dia bekerja di tempat lain dengan tugas-tugas dia di UMKM Sarapan Pagi Berkah, maka dia menginginkan gaji 2 kali lipat dari gaji yang dia berikan kepada karyawannya, yaitu sebesar 160.000 per hari. Jadi di sini dapat kita lihat pengalokasian waktu dari Bapak Rudi, yaitu waktunya di marketing 2/3 dikali 80.000 sama dengan 53,33 ribu, maka dapat dibulatkan menjadi Rp53.000. Jadi total dari indirect labor cost UMKM Sarapan Pagi Berkah adalah Rp213.000. Selanjutnya adalah depreciation dari aset tetap. Nah, depreciation ini termasuk factory overhead cost. Di sini sudah saya tampilkan dalam berbentuk tabel nama asetnya, terus cost, umurnya, dan depresiasi atau penyusutannya per hari. Nah, untuk cara perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu misalnya yang pertama yaitu sterling, cost-nya itu 1 juta, lalu perkiraan umurnya adalah 5 tahun dikali jumlah hari dalam 1 tahun yaitu 360 sama dengan Rp611.
Nah, di sini misalnya yaitu seperti styling, cost-nya itu 1 juta dibagi 5 perkiraan umurnya dikali 360 atau jumlah hari dalam 1 tahun. Maka depresiasi perharinya adalah Rp611. Dan yang kedua yaitu kompor gas, di mana kompor gas memiliki harga perolehan sebesar 2 juta dibagi perkiraan umurnya 4 tahun dikali 360 atau jumlah hari dalam 1 tahun, maka depresiasi atau penyusutannya yaitu sebesar Rp1.390 per hari, dan begitu seterusnya. Dan maka jumlah tersebut dijumlahkan pada manufacturing cost-nya. Dan ketiga komponen tersebut ketika dijumlahkan semua hasilnya, maka itulah yang dimaksud dengan manufacturing cost. Mudah bukan? Terima kasih.